Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa-siswi kelas 12 yang bersemangat. Di video kali ini kita akan masih membahas materi mengenai statistika. Namun di sini submaterinya kita sudah masuk ke ukuran penyebaran data. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas satu persatu, dimulai dari ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Mungkin untuk data berkelompok akan disampaikan di video selanjutnya. Oke, baik, untuk ukuran penyebaran data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok, ukuran penyebaran datanya ada yang namanya rentang, kemudian ada yang namanya hamparan, ada yang namanya simpangan kuartil. Rentang, hamparan, dan simpangan kuartil ini itu didapat dari nilai-nilai pada ukuran pemusatan data dan ukuran letak data, karena dia akan dicari nilai kuartilnya maupun Xmax dan Xmin. Kemudian untuk simpangan rata-rata yang kedua dan yang ketiga adalah ragam dan simpangan baku. Jadi ragam dan simpangan baku ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena untuk mencari simpangan baku itu harus kita tentukan dulu ragam atau variansinya. Rentang, hamparan, ini hamparan ya, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, rentang, hamparan, dan simpangan kuartil. Untuk rentang itu didapat dari rentang ini disebut juga sebagai jangkauan. Di rentang adalah jangkauan, itu didapat dari Xmax dikurang dengan Xmin. Nah, ini sama seperti pada saat kita mencari data untuk membuat tabel distribusi berkelompok ya. Jadi rentang atau jangkauan itu didapat dari Xmax dikurang Xmin atau X yang terkecil, data terkecilnya. Kemudian untuk hamparan didapat dari, disimbolkan dengan H, kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Nah, jadi nilai hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dengan kuartil pertama atau kuartil bawah. Jadi untuk mencari hamparan maka harus dicari terlebih dahulu Q3 dan Q1-nya. Kemudian yang terakhir adalah simpangan kuartil. Ini untuk yang pertama ya. Simpangan kuartil adalah disimbolkan dengan Qd atau bisa juga disebut sebagai jangkauan semi antar kuartil. Jadi simpangan kuartil nama lainnya adalah jangkauan semi antar kuartil, disimbolkan dengan Qd. Qd didapat dari setengah nilai hamparan. Nah, jadi dia berhubungan ya. Kalau mau mencari simpangan kuartil harus dicari hamparan terlebih dahulu. Kalau mencari hamparan kita harus dicari kuartilnya terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, karena di kuartil itu kita sudah belajar di video sebelumnya, maka tinggal dilihat saja, linknya ada di deskripsi. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini adalah definisinya jarak dari data, jarak suatu data terhadap rataannya. Atau rata-rata ya. Dia rata-rata jarak suatu data terhadap rataan hitung datanya tersebut. Nah, disimbolkan dengan SR. SR rumusnya adalah 1/n karena dia menghitung rata-rata, berarti nanti akan dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah dari I sama dengan 1. Ya, artinya jumlah dari jarak suatu data terhadap rataannya. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari simpangan rata-rata. Jadi masing-masing data, misalkan datanya ada 10, jadi ke 10 data itu dicari jaraknya terhadap rataan hitungnya, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Makanya rata-rata jarak suatu data terhadap rataan hitungnya. Dimana XI itu adalah data ke I
data ke I, kemudian X bar itu adalah rata-ratanya. Nah, artinya sebelum kita mencari simpangan rata-rata, harus dicari dulu rataannya terlebih dahulu ya. Rataan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau mau mencari simpangan rata-rata, ya cari dulu rataan hitungnya berapa. Untuk rataan hitung juga sudah ada di video sebelumnya di ukuran pemusatan data, silahkan dilihat kembali. Kemudian yang ketiga ada ragam dan simpangan baku. Nah, yang pertama adalah ragam. Ragam ini disimbolkan dengan XS kuadrat. Jadi rumusnya hampir sama seperti simpangan rata-rata, namun bedanya hanya pada simbol dari ini. Kalau di simpangan rata-rata dia menggunakan harga mutlak karena menyatakan jarak, jadi tidak ada nilai min atau nilai negatif. Tapi pada ragam atau variansi kita menggunakan kuadrat dari jaraknya. Nah, jadi XI dikurang X bar ya sama XI dikurang X bar, namun dikuadratkan. Jadi S kuadrat sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurang X bar kuadrat. Itu ragam. Kemudian yang kedua adalah simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku, kita harus cari dulu nilai ragamnya. Kenapa? Karena untuk mencari simpangan baku adalah akar dari ragam. Akar dari S kuadrat. Nah, jadi dia saling berkaitan ya. Ketika kita hanya mau mencari simpangan baku saja, tetap kita cari dulu terlebih dahulu variansinya atau ragamnya. Sama seperti simpangan kuartil. Jika kita mau mencari simpangan kuartilnya saja, kita tetap harus mencari nilai hamparannya terlebih dahulu. Kalau kita mau mencari hamparan saja, tetap kita harus mencari kuartil 3 dan kuartil 1 terlebih dahulu. Jadi jika pada saat kita perhitungan dari atas itu sudah salah, maka ke bawah itu akan berlanjut kesalahannya. Jadi dibutuhkan ketelitian untuk menghitung ukuran penyebaran data ini. Ya, ini ya materi utama kita untuk ukuran penyebaran data pada data tunggal. Kita masuk ke contoh soal supaya materinya bisa lebih dapat dipahami. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini tentukan rentang hamparan simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Datanya ada 4, 3, 1, 5, 10, 8, 13, 12. Nah, kita mau mencari seluruh ukuran penyebaran datanya ya. Dimulai dari rentang, kemudian hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Nah, silakan diperhatikan karena contoh soalnya hanya satu ini saja, jadi silakan diputar saja videonya berulang-ulang supaya materinya lebih paham. Oke, jawab. Untuk yang pertama ada rentang. Oke. Sebelum kita menentukan ukuran penyebaran data, alangkah lebih baiknya kita urutkan terlebih dahulu datanya. Ya, jadi sebelum kita mencari rentang, hamparan, simpangan kuartil, dan yang lain sebagainya, kita lebih baik mengurutkan datanya saja terlebih dahulu. Urut data 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13. Banyak datanya ada 8. Nah, setelah kita mengurutkan data dan menentukan banyak datanya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, barulah kita masuk ke jawaban yang pertama. Kita mencari rentang.
Oke, rentang seperti rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa rentang disebut juga sebagai jangkauan. Nilai jangkauan adalah X max dikurang X min atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Ya tinggal dilihat saja data terbesarnya 13, data terkecilnya adalah 1. Ini X max-nya, ini X min-nya. Jadi tinggal dihitung saja, 13 dikurang 1 sama dengan 12. Ya, sesimpel itu untuk mencari rentang. Kemudian yang kedua adalah hamparan. Nah, seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa untuk mencari nilai hamparan maka kita harus mencari dulu kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Jadi kita ulangi membuat datanya 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13. Datanya ada 8. Nah, ingat pada materi sebelumnya bahwa jika kita mau mencari Q3 dan Q1, maka terlebih dahulu tetap kita harus mencari Q2 supaya tahu data itu dibagi 2 sama banyak terlebih dahulu. Karena N-nya ada 8, banyak data 8, maka kalau dibagi 2 berarti 4, 4. Ya, 4 di kiri dan 4 di kanan. Maka inilah posisi Q2. Artinya Q2 adalah 5 ditambah 8 dibagi 2. Karena dia terletak di antara data 5 dan 8. Nah, untuk Q3 dan Q1 seperti sebelumnya, Q3 dilihat di yang sebelah kanan, untuk Q1 dilihat yang di sebelah kiri. Nah, kalau Q3 dimulai dari 8, 10, 12, dan 13. Ini banyak datanya ada 4, maka kita bagi lagi menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kalau 4 dibagi 2 berarti datanya 22. Inilah posisi Q3. Artinya Q3 adalah 10 ditambah 12 dibagi 2 karena berada di antara 10 dan 12. Nilainya adalah 11. Ya, ini sudah ada di video sebelumnya ya. Q3 adalah 10 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 11. Kemudian untuk Q1 tinggal dilihat saja lagi untuk yang di sebelah kiri ada 4 data, berarti kalau dibagi 2 sama banyak 2, 2. Berarti di tengah-tengah adalah Q1. Maka Q1-nya adalah Q1 sama dengan 3 ditambah 4 karena berada di antara 3 dan 4 dibagi 2. 3 tambah 4, 7 dibagi 2, 3,5. Nah, sudah didapat Q3, sudah didapat Q1, maka kita bisa menentukan nilai hamparannya. Hamparan adalah Q3 dikurang Q1 sama dengan 11 dikurang 3,5 adalah 7,5. Inilah nilai hamparannya. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga yang kita cari adalah simpangan kuartil. Simpangan di kuartil, kita tulis saja judulnya dulu, simpangan kuartil. Simpangan kuartil didapat dari setengah dari nilai hamparan. Nah, karena di sini nilai hamparannya sudah kita dapatkan, maka ya tinggal dimasukkan saja setengah dikali dengan 7,5. Nilainya adalah ya 3,75. Itu ya untuk simpangan kuartil. Jadi untuk poin 1, 2, 3 ini masih mudah karena kita masih mencari ukuran data-datanya saja karena kita sudah pernah membahas sebelumnya. Jadi walaupun kita hanya mencari simpangan kuartil saja, tetapi kita tetap harus mencari dulu Q1 dan Q3 karena Q1 dan Q3 digunakan untuk mencari nilai hamparan. Hamparan digunakan untuk mencari simpangan kuartil. Jadi dia bertahap, tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Oke, sudah 1, 2, 3. Jadi 3 yang pertama itu sudah. Kita masuk ke simpangan rata-rata. Oke,
Selanjutnya kita mau mencari nilai simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata kita tadi ada sudah nah, sebelum mencari simpangan rata-rata harus mencari rataan terlebih dahulu. Jadi untuk simpangan rata-rata maupun ragam dan simpangan baku, carilah rata-ratanya terlebih dahulu karena ada X bar di setiap rumusnya. Jadi kita cari rataannya terlebih dahulu. Kita tulis saja kembali datanya. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13. Datanya ada 8. Nah, kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata disimbolkan dengan X bar. X bar didapat dari jumlah dari datanya dibagi dengan banyak data. Ya, kita mencari rata-rata seperti di ukuran pemusatan data, sudah ada video di sebelumnya, tinggal dilihat di deskripsi atau di history video kalian. 1 tambah 3 4 ditambah 4 8. Ini tanda tambah. 1 tambah 3 4 ditambah 4 8 ditambah 5 13 ditambah 8 21 ditambah 10 31 ditambah 12 43 ditambah 13 56. 56 per 8. X bar atau nilai rata-ratanya adalah 7. Jadi kita ingat bahwa X bar atau nilai rata-rata dari data ini adalah 7. Nah, barulah kita mencari simpangan rata-ratanya. Silakan diperhatikan, simpangan rata-rata didapat dari, kita lihat kembali rumusnya, 1 per N kali jumlah dari jarak suatu data terhadap rataannya. Jadi ini jumlah ya, sigma ini artinya jumlah. Berarti kita tinggal menuliskan 1 per N-nya saja. 1 per N-nya adalah 8 dikali, kita hitung jaraknya. Jadi masing-masing data ini dikurang dengan rataannya. Ditambah 3 dikurang 7, jadi dihitunglah masing-masing. 4 dikurang 7, 5 dikurang 7, 8 dikurang 7, kemudian 10 dikurang 7, 12 dikurang 7, dan yang terakhir adalah 13 dikurang 7 ya. Setelah 10 ada 12 dikurang 7, dan yang terakhir adalah 13 dikurang 7. Nah, 7 didapat dari mana? 7 adalah nilai rata-rata. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 itu adalah data dari, ya, setiap data dari data ini, setiap angka dari data tersebut. 8 didapat dari banyak datanya, ada 8. 1 per 8 dikali 1 dikurang 7 itu kan negatif 6. Nah, karena dia menyatakan jarak, berarti karena ada tanda mutlaknya ya, dia menyatakan jarak berarti ada tanda mutlak, maka yang negatif itu tetap dituliskan dengan positif. 1 dikurang 7, 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6. Jadi dihitunglah satu persatu berapa nilainya. Nah, 1 dikurang 7 itu sebenarnya negatif 6, karena dia menyatakan jarak maka ada tanda mutlaknya, artinya nilai tetap harus positif. 1 per 8, 6 ditambah 4 10 ditambah 3 13 ditambah 2 15 ditambah 1 16 ditambah 3 19 ditambah 5 24 ditambah 6 ada 30. Maka nilai simpangan rata-rata adalah 30 dibagi 8, 3,75. Ya, seperti itu ya untuk mencari simpangan rata-rata.
Kita lanjut ke simpangan baku dan ragam. Adalah sama seperti simpangan rata-rata tadi, cuman bedanya XI dikurang X barnya itu dikuadratkan. Jadi bukan lagi tanda mutlak tetapi dikuadratkan. Nilainya otomatis tetap akan positif karena dia kuadrat ya. Nah, sama seperti sebelumnya kita mencari rata-rata dulu. Karena rata-ratanya sudah didapatkan, tadi sudah kita cari nilai rata-ratanya adalah 7. Tetapi jika kita belum mencari rata-ratanya, maka carilah dulu rata-rata. X sama dengan 7, maka langsung saja S kuadrat. Karena ragam itu disimbolkan dengan S kuadrat. 1 per N-nya tadi 8 ya. Nah, rata-ratanya 7, N-nya 8, berarti 1 per 8. Oke, untuk lebih ingatnya kita tulis saja datanya lagi 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13. 1 dikurang 7 kuadrat ditambah 3 dikurang 7 kuadrat ditambah 4 dikurang 7 kuadrat ditambah 5 dikurang 7 kuadrat ditambah 8 dikurang 7 kuadrat ditambah 10 dikurang 7 kuadrat ditambah 12 dikurang 7 kuadrat ditambah 13 dikurang 7 kuadrat. 1 kurang 7 negatif 6 kuadratkan berarti 36 ditambah 3 kurang 7 min 4 kuadratkan 16 ditambah 4 kurang 7 3 min 3 dikuadratkan 9 ditambah 5 kurang 7 2 dikuadratkan 4 ditambah 8 kurang 7 1 10 kurang 7 3 12 kurang 7 5 13 dikurang 7 6. Nah, maka jumlahkanlah seluruhnya. 36 ditambah 16 itu 52, ditambah 9 61, ditambah 4 65, ditambah 1 66, ditambah 9 75, ditambah 25 100, ditambah 36 136. Maka S kuadrat adalah 136 dibagi 8, nilainya adalah 17. Nah, ini adalah ragam. Jadi karena ragam dan simpangan baku itu selalu berkaitan, maka langsung saja untuk simpangan baku. Nah, simpangan baku didapat dari akar dari ragamnya. Jadi akar dari S kuadrat. S kuadrat didapat dari ya ini. Jadi sebenarnya simbol atau rumus yang digunakan untuk mencari simpangan baku adalah S sama dengan akar dari 1 per N jumlah dari masing-masing data dengan rataannya lalu dikuadratkan. Seperti itu rumus dari simpangan baku. Karena ini lebih mudah, kita tulis saja S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya tadi nilainya didapat adalah 17, berarti akar dari 17. Jika kalian mau mencari langsung akar 17 itu berapa, bisa dicari S sama dengan 4,12. Ini kita bulatkan menjadi 2 bilangan di belakang koma. Tapi kalau mau sampai saja akar 17 ya sudah benar. Nah, jadi itu ya keenam ukuran penyebaran data dari data tunggal. Silakan dipahami kembali materinya, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan latihan supaya kalian bisa mengasah sendiri kemampuan kalian untuk memahami materinya. Dicoba sendiri di rumah. Kita masuk ke latihannya. Latihan atau tugas ke-9 kalian kali ini supaya kalian bisa mengasah sendiri atau berlatih sendiri dengan materi yang sudah disampaikan barusan. Silakan kalian cari, tentukan rentang, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Artinya keseluruhan ukuran penyebaran data dari 2 data tunggal ini. Yang pertama 5, 3, 4, 2, 7, 9, 8, 6, 8, 3, 9. Kemudian yang kedua adalah 8, 7, 7, 8, 9, 6, 10, 6, 8, 9.
Oke, silakan kalian kerjakan dan untuk materi kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Kita lanjut ke pertemuan kita berikutnya secara tetap masih dengan non visual atau secara audio saja di channel YouTube Ibu. Kemudian kita akan kembali membahas materinya untuk ukuran penyebaran data pada data berkelompok di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan tetap jaga kesehatannya, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.